adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, semua orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya agar dapat menjadi insan yang saleh, berilmu dan bertakwa. Baik, yang pertama itu mendidik anak usia anak-anak. Anak dari usia 3 hingga 12 tahun disebut masa anak-anak. Pada masa ini, anak mulai mengenal dunia luar, dirinya secara objektif disertai penghayatan secara subjektif. Mulai adanya pengenalan pada aku sendiri dengan bantuan bahasa dan kata-kata. Pada masa ini pula, anak mulai bergaul dengan sesama atau masyarakat luas. Dan hadis tentang mendidik anak, ini ibu akan menjelaskan hadis tentang mendidik anak usia anak-anak, yaitu anak-anak seperti Malikin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qala aqimu awladakum wa ansimu abadakum." Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Di sini juga kita akan ada melatih membiasakan suatu perbuatan baik untuk anak atau beberapa adab etika yang baik untuk dididik dan dibiasakan pada anak atau ditanamkan sejak dini. Yaitu yang pertama, meminta izin sebelum berpergian. Anak itu ya wajib baik beberapa adab atau etika yang baik untuk dididik dan dibiasakan pada anak. Misalnya, yang pertama itu meminta izin sebelum berpergian. Untuk anak-anak itu biasanya kalau ingin berpergian, kalian harus minta izin terlebih dahulu kepada orang tua. Yaitu apapun kalian mau pergi kemanapun, kalian harus minta izin. Yang kedua, mengucapkan salam saat pergi dan akan masuk rumah. Kalian jika ingin pergi atau keluar rumah, kalian harus mengucapkan salam kepada yang ada di dalam rumah. Contohnya kalian ingin ke sekolah, kalian mengucapkan kepada kedua orang tua salam. Dan jika kalian ingin pulang rumah, kalian harus mengucapkan salam juga untuk masuk rumah. Yang ketiga, makan dengan tangan kanan. Ini adalah makan dengan tangan kanan adalah wajib. Jadi jika kalian ingin makan dengan menggunakan tangan, yaitu kalian harus menggunakan tangan kanan. Yang keempat, sebelum dan sesudah makan, minum itu membaca doa. Jadi jangan sampai lupa jika kalian akan makan atau minum itu membaca doa. Yang selanjutnya yaitu memakai pakaian, mulai dengan tangan atau kaki kanan. Nah, memakai pakaian itu juga harus menggunakan tangan atau kaki berbentuk kanan dahulu. Selanjutnya itu melepas pakaian dimulai dengan tangan kanan atau kiri. Yang selanjutnya membaca doa saat akan memakai dan membuka pakaian. Selanjutnya itu yaitu membaca dan tidur sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Untuk anak-anak, kalian harus tidur jangan melewati 7 jam atau melewati 8 jam. Selanjutnya itu menggosok gigi dan wudhu sebelum tidur. Jika kalian ingin membersihkan diri atau ingin tidur, kalian harus menggosok gigi dan wudhu dulu sebelum tidur. Yang terakhir itu yaitu membaca doa sebelum dan sesudah bangun tidur. Jadi kalau kalian ingin tidur harus membaca doa terlebih dahulu. Terus kalau kalian bangun tidur, kalian juga harus membaca doa terlebih dahulu. Di sini juga ada yang kedua itu B, mengajarkan ibadah kepada anak atau sholat. Sholat merupakan perkara paling penting setelah iman. Sholat merupakan tiang agama. Nah, karena menjadi hal paling dasar dari kriteria seorang yang mengaku beragama Islam. Jadi untuk kalian dari kecil udah harus dibimbing untuk mengikuti sholat. Walaupun bacaannya belum benar, kalian harus mengikuti sholat dan menirukan orang tua kita. Selanjutnya yaitu jika di anak di usia 7 tahun harus sudah diajarkan, disuruh dan dibiasakan mengerjakan sholat. Lebih dari itu, jika pada usia 10 tahun anak belum mau melaksanakan sholat, orang tua boleh memberikan hukuman, yaitu pukulan kepada anak. Jika usia anak itu sudah 10 tahun belum mau melakukan sholat. Baik, selanjutnya itu ada menanamkan kecintaan kepada Nabi dan Rasul, seperti membaca Al-Quran. Jadi anak itu dari kecil sudah harus kita ajarkan untuk membaca Al-Quran. Atau kita mulai dari yang dulu untuk anak-anak. Membaca Al-Quran dan menanamkan kecintaan kepada Nabi SAW merupakan bagian penting dari tanggung jawab orang tua yang harus diberikan kepada anak semenjak kecil. Di sini juga ada metode untuk mengajarkan kecintaan kepada Nabi antara lain, yaitu menjelaskan kepada anak tentang keutamaan Rasulullah atas orang lain. Yang
kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi semua manusia. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai umatnya. Yang kelima, menceritakan kepada anak tentang sejarah atau perjuangan Nabi. Dan yang keenam, menceritakan sifat-sifat mulia tentang sifat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, dengan mencintainya berarti mencintai Allah juga. Jika kita mencintai Rasulullah, kita itu juga mencintai Allah Subhanahu Wa Taala Sang Penciptanya. Ibu, kepada anak-anak jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan bertanya jika kalian belum yang lain. Ibu, saya bertanya. Baik, kepada Alia, silakan bertanya. Apa strategi efektif untuk mengatasi tantangan dalam mendidik anak di era digital? Baik, apa itu pertanyaan dari Alia? Apa strategi mendidik anak di era digital? Baik, kita bisa yang pertama itu tetap terlihat. Contohnya, jika kalian ingin melihat TV, anak-anak melihat TV ataupun melihat handphone, kita harus diawasi oleh orang tua. Dan yang kedua itu atur batasan layar. Jika kita melihat atau melihat handphone, itu batasan layar jangan terlalu dekat untuk anak-anak. Dan yang kedua itu ajarkan literasi digital. Kita mengajarkan anak-anak untuk mengajarkan literasi digital yang positif. Jangan yang untuk anak-anak misalnya menonton kartun atau melihat lainnya, itu untuk anak-anak tetap seperti itu. Selanjutnya yaitu diskusi dampak yang terjadi jika anak-anak menonton atau melakukan melihat digital di masa sekarang. Yang selanjutnya, prioritaskan interaksi yang sesungguhnya. Jika kalian ingin melihat atau membimbing anak, kalian harus memprioritaskan interaksi kalian, orang tua, dan juga anak. Nah, yang selanjutnya, pilih konten yang tepat. Nah, yang terakhir itu komunikasi terbuka kalian kepada anak-anak. Jika kalian mengobrol atau sering berkomunikasi dengan anak, mungkin anak tersebut akan mendengarkan kalian. Nah, itu saja yang jawaban dari pertanyaan Anda. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akhiri diskusi pada pagi hari ini, pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah.